Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fitri Azahra dari Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari forum kelima mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pembahasan pada forum kelima ini itu ada 4. Yang pertama, komunikasi dan komunikasi efektif. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi verbal dan nonverbal. Yang keempat, hukum komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah salah satu dari kegiatan sehari-hari yang benar-benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan. Sehingga kadang-kadang kita mengabaikan penyebaran, kepentingan, dan kerumitannya. Fungsi komunikasi sendiri itu ialah yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Serta yang ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Model komunikasi yang pertama itu ialah model komunikasi linier, yaitu model komunikasi satu arah atau one way view of communication, di mana komunikator memberikan suatu stimulus dan komunikan memberikan respon atau tanggapan yang diharapkan, tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. B. Modul komunikasi dua arah adalah model komunikasi internasional, merupakan kelanjutan dari pendekatan linear. Pada model ini terjadi komunikasi umpan balik, feedback gagasan, ada pengirim sender yang mengirimkan informasi dan ada penerima receiver yang melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon balik terhadap pesan dari pengirim atau sender. Model komunikasi yang ketiga itu ada komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan atau relationship di antara dua orang atau lebih. Definisi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan Erwin Pace tahun 1979 bahwa interpersonal communication is communication involving two or more people in a face-to-face setting. Menurut DeVito tahun 1976, komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan feedback yang langsung. Jenis-jenis komunikasi antar pribadi itu ada apa saja? Ada 2. Yang pertama, komunikasi diadik. Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal sebagai komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik yang secara langsung mendeskripsikan perasaan yang kita alami maupun tidak. Untuk mengungkapkan perasaan dengan baik, pertama kita harus menyadarinya, lalu menerimanya, kemudian mengungkapkannya secara wajar dan terkontrol. Aspek-aspek komunikasi verbal itu berikut adalah vocabulary, phrasing, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, dan timing. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah setiap bentuk perilaku manusia yang langsung dapat diamati oleh orang lain dan yang mengandung informasi tertentu tentang pengirim atau pelakunya. Hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung non-media dan atau secara tidak langsung dengan media cetak maupun teknologi elektromagnetik atau telekomunikasi. 5 hukum komunikasi yang efektif atau the 5 infallible laws of effective communication. Yang pertama ada respect, kedua empati, ketiga audible, keempat clarity, dan yang terakhir itu ada humble. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.